Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Bella Noviana, NIM M311704 dari kelas TIC 2017. Di sini saya akan mendemokan proyek tugas akhir saya dengan judul Sistem Informasi Pantauan Pengajuan Dokumen Studi Kasus Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, login sebagai admin. Jadi kita masukkan username dan juga password. Nah, di bagian dashboardnya kita bisa melihat ada unit, pegawai, struktur, jenis dokumen, dan juga dokumen yang sudah selesai. Kemudian ada juga grafik rekapan banyak dokumen, yaitu menampilkan berapa banyak jumlah dokumen di masing-masing jenis dokumen. Nah, di bagian menu ini, di menu pegawai ada unit, struktur, dan juga pegawai. Di menu dokumen ada pengajuan dan data jenis dokumen. Nah, yang pertama yaitu unit. Jadi di bagian ini kita dapat melakukan manajemen unit dari mulai menambahkan, mengedit, dan juga menghapus. Nah, di sini untuk data yang tidak memiliki tombol hapus adalah data-data yang sudah digunakan di data pegawai sehingga tidak dapat dihapus. Nah, untuk yang belum digunakan dapat dihapus data unitnya. Kemudian di bagian kedua ada struktur. Nah, di struktur ini merupakan hierarki dari pegawai yang ada di dalam sistem. Jadi mulai dari yang paling bawah yaitu dengan pangkat staf memiliki hak akses sebagai kreator. Nah, berikut adalah nama-nama dari pegawai yang memiliki pangkat sebagai staf. Kemudian ada asisten manajer memiliki akses sebagai pemeriksa, kemudian manajer akses sebagai pendukung, dan juga asisten direktur sebagai penyetuju. Nah, susunan ini adalah susunan yang dinamis, jadi apabila menambahkan data pegawai baru, maka akan muncul di bagian ini sesuai dengan pangkatnya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada pegawai. Nah, di bagian ini kita akan manajemen data pegawai mulai dari menambahkan, melihat detail dari pegawai, kemudian mengedit data, dan menghapus data. Nah, di bagian kanan ada data administrator, jadi merupakan akun-akun dari admin. Jadi di sini kita hanya bisa menambahkan akun administrator atau admin, itu adalah pegawai yang memiliki pangkat sebagai staf saja yang bisa memiliki akses sebagai admin. Nah, nanti kita akan membuat akun di sini untuk akses dia sebagai admin. Nah, kemudian untuk di menu dokumen, pertama ada pengajuan. Jadi di bagian pengajuan ini menampilkan seluruh folder dokumen yang sudah selesai diajukan, yang sudah disetujui. Nah, kemudian admin dapat membantu untuk mencetakkan dokumen-dokumen yang sudah selesai dikerjakan. Jadi di sini, nah kita bisa melihat isi dokumennya, kemudian kita dapat mencetak dokumen tersebut. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada data jenis dokumen. Nah, di sini kita bisa melihat jenis dokumen apa saja yang bisa diakses di dalam sistem ini, yang bisa diajukan. Yang pertama yaitu lembar disposisi pejabat, kedua ada memorandum korespondensi untuk koordinasi dan juga undangan, serta memorandum satuan kerja untuk persetujuan dan juga laporan. Dan yang terakhir yaitu risalah rapat. Nah, kemudian di bagian atas kita dapat melakukan edit akun. Jadi apabila ingin merubah password akun bisa dilakukan di bagian ini. Kemudian akses yang kedua yaitu sebagai kreator. Nah, di bagian dashboardnya ada yang pertama, yaitu sebelah kiri ada ajuan folder baru. Jadi nanti kita akan mengajukan melalui bagian ini. Kemudian ada yang sebelah kanan jumlah pengajuan folder. Nah, di situ adalah tempat untuk memantau seluruh folder dokumen yang sudah kita ajukan, baik dalam proses maupun yang sudah selesai. Di bagian bawahnya ada informasi mengenai total waktu yang dibutuhkan untuk pegawai mengerjakan folder yang ia ajukan, kemudian banyak dokumennya, serta rata-rata dari pengerjaan tersebut di setiap dokumennya.
Kita akan mencoba mengajukan folder baru. Kemudian memilih untuk pemeriksa, pendukung, dan juga penelitinya. Kemudian menambahkan keterangan. Nah, kita simpan. Untuk status foldernya masih kosong, jadi kita perlu mengisi dokumen di dalam folder ini. Nah, untuk mengedit dan menghapus bisa dilakukan sebelum mengisi folder tersebut. Selanjutnya kita mengisi folder dengan dokumen. Kita tambahkan dengan memilih jenis dokumen apa yang ingin diajukan, kemudian menuliskan judul, kemudian disimpan. Nah, di sini jenis dokumen yang sudah kita pilih, kita perlu mengisi dokumen tersebut. Untuk form dari masing-masing jenis dokumen berbeda-beda, jadi di sini kita ambil salah satu contoh saja. Kemudian kita juga bisa menambahkan file lampiran apabila diperlukan dan juga memberikan catatan apa untuk proses selanjutnya. Kita simpan. Nah, selanjutnya kita bisa mengedit tadi yang sudah kita buat apabila masih ada kesalahan, kemudian dapat melakukan preview dari apa yang sudah kita tuliskan tadi. Nah, kemudian apabila semua dokumen di dalam folder sudah diisi dokumennya, maka kita dapat mengajukan folder dokumen itu. Nah, sudah selesai, kita lihat di pengajuan. Di bagian ini kita bisa melihat berapa waktu yang kita butuhkan untuk memproses folder dokumen yang kita ajukan tadi. Jadi, kapan dibuat dan kapan kita ajukan. Di sini kita membutuhkan waktu 1 menit 34 detik untuk membuat folder dokumen tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk sebagai pemeriksa. Nah, jadi dari folder yang sudah diajukan tadi oleh kreator, di sebelah kiri kita akan melihat ada folder yang belum diajukan. Jadi kita akan melakukan pekerjaan di bagian sini. Nah, statusnya masih belum mengerjakan apapun, jadi kita mulai pekerjaannya. Nah, di sini kita dapat mengedit dari isi dokumen yang sebelumnya sudah dibuat. Jadi, misal kita ingin menambahkan sesuatu, kemudian kita simpan. Nah, kemudian apabila sudah tidak ingin mengedit, kita bisa melihat previewnya. Nah, perubahannya akan terlihat di bagian mana tadi diubah. Kemudian kita bisa ajukan ke tahap yang selanjutnya. Kita keluar, kemudian untuk tahap selanjutnya, hak akses sebagai pendukung. Nah, di sini kita bisa melihat lagi di bagian folder yang belum diajukan, nanti pekerjaan dimulai di sini. Terus di bagian bawah, dashboard, kita bisa melihat banyak dokumen serta total waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan folder dokumen itu berapa dan rata-ratanya dalam satu dokumen itu berapa. Kemudian, nah, kita coba tidak mengedit apapun, jadi tinggal bisa langsung disimpan jika tidak ada yang perlu dibetulkan kembali. Kemudian kita preview, masih sama. Nah, kemudian, di bagian sini ada keterangan dari masing-masing peran dalam memproses dokumen tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat kapan aktor itu membuat, kemudian kapan pemeriksa itu selesai memeriksa dan juga pendukung. Nah, di sini apabila sudah selesai kita ajukan. Nah, kita bisa melihat dan memantau itu di bagian status folder. Nah, di sini kita bisa melihat tadi dari yang pertama dibuat, kreator membutuhkan waktu berapa menit,
1 menit 34 detik, kemudian diteruskan kepada pemeriksa tadi yang sebelumnya membutuhkan waktu 3 menit 13 detik, dan kemudian yang terakhir yaitu pendukung membutuhkan 1 menit 26 detik. Nah, kemudian bisa dilihat tadi di bagian bawah, tadi sebelumnya ada 10 dokumen yang dikerjakan. Nah, kemudian setelah selesai melakukan pekerjaan, sudah diupdate kembali menjadi 11 dokumen yang dikerjakan. Nah, total waktunya pun sudah dirata-rata menjadi 40 detik setiap dokumen yang dikerjakan oleh aktor tersebut. Kita lanjut ke tahap yang terakhir. Untuk yang terakhir yaitu penyetuju. Nah, kita lakukan koreksi di bagian sini. Kita menambahkan sesuatu. Nah, bisa dilihat di preview ada sesuatu yang berubah atau sesuatu yang ditambahkan. Apabila sudah tidak ada perubahan, tidak ingin mengedit, maka kita setujui folder dokumen ini. Nah, kemudian di bagian status kita bisa melihat berapa waktu yang dikerjakan, yaitu 1 menit 38 detik. Jadi total dari pengajuan folder ini adalah 7 menit 51 detik untuk selesai dikerjakan oleh seluruh aktor yang terlibat di dalamnya. Nah, kemudian dari sisi penyetuju atau pangkat yang paling atas ini, kita bisa melihat rekap dari pegawai. Jadi untuk melihat kinerja dari masing-masing pegawai, bisa dilihat dari berapa waktu yang ia kerjakan di bagian sini, perannya apa, kemudian berapa banyak dokumen yang dikerjakan, dan rata-rata waktu yang mereka butuhkan untuk mengerjakan satu dokumen itu butuh berapa waktu. Bisa dilihat seluruh pegawai di sini, kemudian ada rekap dokumen. Jadi di sini kita kategorikan dalam jenis dokumennya. Jadi setiap jenis dokumen tersebut membutuhkan waktu berapa lama, kemudian bisa dilihat dari setiap jenis dokumen mana yang membutuhkan proses yang cepat dan mana yang butuh proses yang lebih lama dibandingkan dengan jenis dokumen yang lain. Nah, kemudian setelah disetujui, kita kembali ke kreator. Jadi kreator sudah dapat mencetak dokumen yang ia ajukan tadi apabila sudah disetujui. Jadi kreator selama proses berjalannya dia akan memantau dari status di sini, jadi bisa melihat. Nah, apabila sudah selesai, sudah disetujui, maka dia dapat mencetaknya di bagian preview. Nah, dokumen tadi yang diajukan sudah bisa dicetak. Jadi format yang digunakan adalah PDF, sehingga kreator tidak perlu memikirkan sistematika penulisannya, jadi sudah sesuai dengan format ketentuan dari kantor itu sendiri. Nah, kemudian kita akan melihat dari sisi admin. Jadi selain kreator itu sendiri, yang bisa mencetak adalah admin. Kita lihat, nah dokumen selesai sudah bertambah, jadi yang barusan tadi dibuat bisa kita lihat di bagian admin. Nah, di sini admin juga bisa membantu untuk mencetak seluruh dokumen yang sudah selesai diajukan. Jadi untuk kreator hanya dapat mencetak dokumen-dokumen yang mereka ajukan sendiri, sementara di bagian admin dapat mencetak seluruh ajuan dokumen yang telah selesai atau telah disetujui. Nah, untuk di bagian kanan atas, kita bisa melihat informasi umum mengenai user itu sendiri, dari mulai nama lengkap, kemudian NIP, jabatan, dan juga dari satuan unit kerja mana. Nah, kemudian juga bisa dapat melakukan edit akun. Nah,
Jika ingin merubah password dari yang lama ke baru, bisa dilakukan di bagian ini. Kemudian, di halaman login, apabila pegawai lupa dengan passwordnya, bisa menuliskan alamat email di forgot password, kemudian dapat mengubah passwordnya melalui email. Sekian demo project dari tugas akhir saya. Apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar bawah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.